Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom kepada jemaat GPDO Baja. Selamat kembali kita datang hari ini untuk beribadah, terkhusus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di Jumat Agung ini. Saya rindu kita semua menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyambut Tuhan, kita mau menyambut hadiratnya yang kudus. Kita sama-sama berikan hati kita yang terbaik, suara kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Pengorbanan Tuhan yang begitu mahal di kayu salib. Tuhan telah berikan pada saya dan saudara anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kristus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau yang berikan kami kehidupan yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Mari suruh jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
karya salib-Mu yang telah Kau beri untuk hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu mahal. Kami telah dibebaskan, kami telah dimenangkan Tuhan. Engkau yang Haleluya Yesus. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami sembah Kau Allah yang besar, Yesus Tuhan. Mari saudara, sejenak kita sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Oh Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Kuduslah nama-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali katakan ku sembah kudus. sembah Haleluya Yesus. kudus, kuduslah Tuhan, Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan kami sanjung Tuhan. sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, oh Yesus, kami sanjung Kau mulia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup ini. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami renungkan kembali kebaikan Tuhan yang begitu besar. Terlebih pengorbanan Tuhan yang begitu mahal di kayu salib. Mengorbankan nyawa-Mu yang begitu berharga Tuhan. Untuk hidup kami. Untuk menebus dosa setiap manusia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Buat kasih setia Tuhan. Kau begitu baik ya Bapa. Biarlah kiranya kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, boleh menjaga keselamatan itu
Dan Kau temukan kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami mau memuji menyembah Kau lebih lagi, kami mau menerima firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami telah siap. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin, haleluya, shalom. Haleluya, bersuka cita, amin. Bersuka cita, yang bersuka cita boleh dong beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang gak pernah gagal, Tuhan yang selalu bisa menyelesaikan misi-misinya, Tuhan yang gak pernah gagal, Tuhan yang begitu hebat. Haleluya, kita angkat pujian ini saudara. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Apa? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari sembah Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan.
selama-lamanya. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami terlebih dahulu. Tapi ini pilihan kami Tuhan, kami mau terus setia, kami mau terus taat Tuhan, kami mau terus ada. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan Allah yang kami sembah Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. amin Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak mau kami hidup bagi dunia ini lagi Tuhan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin Yes. kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran
Masih semangat memuji Tuhan? Masih belum capek? Belum capek berdiri kan? Haleluya. Tuhan yang membebaskan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebebasan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Sekali katakan saudara. Saudara, oh janganlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Mari sama-sama kita katakan ini. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Sama-sama katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. sekali katakan ini tahun. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Oh, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, Ini tahun. pembebasan, Amin. Yesus Tuhan. semua tawanan dilepaskan. Oh, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas Bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Karena Yesus aku anak raja. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. bebas, 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 besarnya. Oh, bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Karena Yesus aku anak raja. Karena Yesus aku anak raja. Karena siapa? Karena Yesus aku anak raja. Haleluya. Amin Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Semua sukacita ini
Semua sorak-sorai ini hanya tertuju untuk-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Takkan kami curi sedikit pun Tuhan. Biar Engkau yang terus bertambah di dalam hidup kami. Dan kami terus berkurang Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Tuhan. Kau Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh, kami mau memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kau Imam besar. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sujud di hadapan-Mu Bapa. Di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidup kami. Taklukkan seluruh hidupku. Haleluya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput Dari karya kasih. yang mulia. Bagimu segala pujian, Haleluya. hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan Tuhan. Memandang kemuliaan-Mu. Oh Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan Kau bangkit mengalahkan
pusat. Biar hanya Tuhan yang menjadi kemuliaan dan kebanggaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan penyembahan kami hanya kami tujukan kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Bertahtalah Tuhan di setiap puji penyembahan kami Tuhan. Kiranya Kau yang kami tinggikan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Kami semua telah Kau pilih untuk menerima keselamatan itu. Satupun yang luput dari karya kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Bagimu segala pujian, kemuliaan. Sekali katakan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilih hidup kami. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan ku tinggi. Amin. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Raja mulia dan luhur, Berkorban bagi hidup kami Tuhan. Kau ubahkan hidup kami yang tak berharga menjadi berharga Tuhan. Maka jiwaku memuja-Mu. maka jiwaku memuja Kami menyembah Sang Raja Oh, Yesus Kristus. Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Siapa dia? Panggil namanya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Tante Irma untuk bawa kita di dalam doa firman dan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh membesarkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang patut menerima setiap pujian penyembahan Ya, kami pada saat pagi hari ini Tuhan.
Biarlah kami semua Tuhan, dengan mulut kami Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Dengan mulut kami Bapa, kami boleh menyanyi bersorak bagi Engkau. Lebih lagi Bapa, lebih lagi Bapa. Amin. Karena hanya itu yang bisa kami berikan kepada Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Pada saat pertengahan kebaktian ini Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami. Menjadi persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kau lihat keberadaan kami Tuhan, Kau lihat hati kami Tuhan, yang datang pada saat pagi hari ini. Kau lihat, kami membutuhkan firman-Mu Bapa. Kami membutuhkan firman-Mu Bapa untuk setiap hari kami Tuhan. Membuat iman percaya kami semakin lebih heran lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami sanggup Tuhan melewati setiap hari-hari kami bersama Engkau. Lewat firman yang akan kami dengar pada saat siang hari ini. Bapa di surga, Bapa Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu. Hikmat kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan kepada Bapa Gembala kami. Amin. Bukan karena hebatnya dia Bapa, tapi kami percaya Tuhan, urapan Allah Tuhan, ada bersama-sama dengan Bapak Gembala kami Tuhan, boleh mengenyangkan kami Bapa pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Kuduskan persembahan kami Tuhan, agar setiap persembahan kami Tuhan boleh berguna Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan. Kita angkat satu pujian lagi. Worthy is the Lamb. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian ini. For the cross, Lord, thank you for the price you. Terima kasih Tuhan. Bearing all my sin and shame, in love you gave.
Bapak Ibu Saudara, saya tidak berlama-lama, kita akan segera masuk dalam berita firman Tuhan. Ya hari ini tidak dari kami, dari saya secara pribadi, tidak sekedar hari kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kami, tapi saya melihat ada pembelaan Tuhan yang besar dalam hidup kami, keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara tetap terus bantu dalam doa supaya perjuangan-perjuangan kami, khususnya buat apa yang kami gumulkan buat Ibu Gembala bisa terjadi dengan baik. Saudara tahu ada tadi malam Ibu Gembala sudah bisa ngatur-ngatur di tempat ini. Haleluya, dia sudah bisa Romi puji-pujiannya. Ini berdirinya di tengah, saudara itu yang sudah lama hilang dari Ibu Gembala selama ini. Jadi itu ya jadi tangisan kami, sukacita kami saudara yang selama ini gak pernah ada itu di hidup Ibu Gembala. Sekalipun pagi datang lagi hal yang lama tapi kami berjuang. Ibu Gembala bisa ngatur perjamuan kudus hari ini. Dan itu poin yang paling penting bagi saya, bagi mami, tentu bagi anak-anak kami semua. Dan ini kalau terjadi seterusnya, kemenangan Paskah itu adalah bagi kami keluarga. Ini momentumnya saudara. Dan terima kasih Tuhan di Jumat Agung ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tapi tetap masih bergumul. Saudara bantu dalam doa supaya boleh terjadi dengan cara Tuhan. Baik, mari kita baca Alkitab. Sembari yang tergerak untuk bawakan lenso buat saya, boleh saudara. Ada lenso? Orang Ambon bilang, itu dia saudara. Terima kasih. Lenso modernnya begini. Oke, Bapak Ibu Saudara, izin. Mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Saudara bisa baca yang di merah ini atau saudara juga bisa baca di samping yang warna putih saudara. Ya, begini bunyi firman Allah, saudara bisa ngikut dengan suara saudara. Yuk dalam hitungan ketiga kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, khotbah saya kasih judul adalah ditebus oleh darah yang mahal. Khotbah ini berubah ketika, padahal saya sudah siapin khotbah jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi khotbah ini tentang darah. Tapi saya tertarik sekali untuk mengeksposisi 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Tapi tetap tentang darah, cuman fokusnya kepada 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Tadi saya pernah berpikir, kenapa Petrus secara pribadi dia mengungkapkan keselamatan itu hubungannya dengan darah. Sementara yang lain hubungannya dengan salib saudara. Tentu Petrus ada alasan tersendiri kenapa dia mengangkat darah Kristus, hubungan eratnya dengan apa? Dengan keselamatan. Baik, jadi kita akan bicara tentang ditebus oleh darah yang mahal. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memberi catatan pertama untuk kita masuk dalam khotbah ini adalah begini. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Saya sengaja tulis. Identitas manusia ditentukan oleh harga penebusan. Jadi tidak ada yang lain yang dapat saudara taruh di hidup saudara menjadi identitas hidup saudara. Tidak. Apapun itu saudara, identitas di luar penebusan itu nomor 1. Bahwa hidup saudara berharga karena hidupmu telah ditebus. Tanpa ditebus semua gak berharga, benar gak saudara? Oke, saya percaya semua kita ini sudah ditebus. Coba yang bagian B. Jika kita menghargai harga keselamatan kita, kita akan hidup dalam kebenaran. Banyak orang telah ditebus, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Apa yang salah dari dia? Sementara identitas kita harus alat ukurnya adalah penebusan. Coba saudara perhatikan 2 kalimat berderet yang saya sebut ini. Ada huruf besarnya saudara. Apa itu ditulis itu? Harga. Harga tidak membohongi apa? Nah itu.
Jadi coba saudara perhatikan harga. Kenapa udah ada orang tahu dia ditebus. Tapi dia nggak pernah hidup dalam kuasa penebusan. Apa yang dia nggak ngerti, yang dia tidak mengerti itu adalah harga penebusan. Ada ayat kita bilang begini, jangan kamu menganggap remeh karya salib Kristus. Jadi ada orang tahu dia diselamatkan, tapi dia nggak tahu harga penebusan itu seperti apa. Bersyukur saya dikasih hati untuk setiap hadiah yang diberikan kepada saya terima sebagai bagian yang terbaik, saudara. Ya, jadi, nah kenapa saya begini? Waktu saya pindah dari sini, ada satu jemaat yang di Manado itu suka memberi. Waktu dia beri kepada gembala pengganti, itu gembala sempat khotbah bilang begini, kalau ngasih sama pendeta yang terbaik dong gitu. Dia yang memberi udah ragu, saudara. Wah nggak kayak Bro Anto. Saya itu kalau dapat hadiah mau dari luar negeri dari mana? Anda mau beli pada di kaki lima, kalau sampai ke tangan saya tuh saya hargai banget, saudara. Kenapa waktu kita menghargai harga, maka tuh barang kita jaga, betul tidak? Kalau Anda ngeremehin tuh barang gak ada harga, maka Anda gak akan pernah hargai itu. Hargai barang itu. Sama waktu saudara tahu saudara ditebus, tapi saudara gak ngerti harga penebusannya berapa nilai. Maka saudara hidup sembarangan, hidup tanpa menunjukkan kebenaran. Yang seharusnya engkau kerjakan. Nah ini kita belajar gimana kita tahu bahwa kita itu harus hidup di dalam nilai penebusan yang benar. Saudara. Oke, kita mulai eksposisinya di sini. Eksposisi 1 Petrus 1 ayat 18-19. Pertama, kita baca di bagian di warna putih ini yang jalan-jalan ini saudara ya. Oke, ayat 18 itu kan sama ayat 18 itu 1 Petrus 1 ayat 18. Saya baca dulu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan kata ini. Kamu telah ditebus. Apa artinya kamu telah ditebus? Ini ayat Alkitab ini nggak bilang begini. Kamu tahu kamu apa telah, bukan apa kata. Arti kata telah ditebus itu coba Anda lihat garis dalam kurung ini. Keselamatan itu adalah tindakan penebusan Allah. Telah ditebus artinya dulu kita belum ditebus. Amin. Nah, sekarang kita telah ditebus. Pertanyaannya siapa yang telah menebus kita? Bukan kita diri kita sendiri, bukan? Bukan kita. Siapa yang tebus dulu? Ini dulu kita pahamin. Siapa yang tebus? Allah yang tebus. Tuhan yang tebus. Jadi kita itu tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita tidak bisa membawa diri kita keluar dari hidup lama kita. Nggak bisa. Itu yang pertama. Makanya sebab kamu tahu. Berarti ini kata kamu tahu apa itu? Sesuatu yang sudah diulang sampai si pemberita ini bilang kamu sudah tahu. Kenapa? Karena sudah diulang-ulang. Nah apa yang diulang itu? Yang diulang itu adalah ini. Kamu telah ditebus. Jadi jemaat ini sudah tahu kamu telah ditebus. Sudah saya kasih tahu ulang-ulang. Jadi kamu sudah tahu kamu telah ditebus. Supaya jemaat ngerti apa? Bahwa saya ini tidak bisa menebus diri sendiri. Tapi ada yang telah tebus hidup saya. Itu pertama. Amin. Coba lihat kata Yunani dari kata ditebus. Dipakai kata lutro. Lutro artinya membebaskan dari budak. Membebaskan budak. 2, menebus tawanan. 3, membayar harga untuk dimerdekakan. Membayar harga untuk seorang bisa merdeka. Kalau begitu kita udah mengerti. Kamu udah tahu, kamu sudah dikasih tahu. Ditebus kamu dari apa? Dari budak. Berarti dulu kita sebelum ditebus apa kita? Budak. Budak apa kita? Dosa. Kamu ditebus dari apa? Dari tawanan. Berarti dulu kita apa? Tertawan, terpenjara. Siapa yang penjara kita? Dosa. Kamu apa? Dimerdekakan. Dari dulu kita terkungkung, dijajah. Siapa yang bebaskan kita dari jajahan itu? Jajahan apa? Jajahan dosa. Haleluya. Itu maknanya Bapak Ibu Saudara. Bahwa kamu sudah tahu kamu ditebus supaya kamu apa? Jadi orang merdeka. Supaya kamu jadi orang yang bebas. Nah, anak manusia coba kita baca dulu Markus pasal 10 ayat 45. Saya harus ulang kalau saya terpencet saudara. Saya ulang dari awal. Markus pasal berapa? 10. Kenapa harus dimulai? Karena saya nggak perlu buka. Saya klik tanda hijaunya, birunya keluar ini ayat Alkitab. Markus 10. Perhatikan nih. Karena anak manusia, perhatikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Lalu apa?
untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Coba perhatikan. Tebusan. Jadi apa yang jadi tebusan bagi orang? Bagi banyak orang. Nyawanya. Nanti sebentar ada hubungan nyawa dengan darah. Apa tuh Yesus bilang? Dia datang untuk apa? Nyawanya tuh jadi tebusan bagi banyak orang. Jadi waktu orang-orang ini belum merdeka, orang ini jadi budak dosa. Lalu Tuhan tebus mereka, tebusannya adalah nyawanya. Haleluya. Dan kita mulai belajar mengerti. Jangan, oh saya memang Kristen. Cara takut kalau saudara rasa Kristen sejak lahir aja. Kristen keturunan saja. Di ayat 19 kan ada bilang, kamu dari nenek moyang, mulai kan ayat 19 ini kamu wariskan dari nenek moyang. Mungkin kita jadi Kristen karena bapak kita Kristen. Makanya kita tidak mengerti kenapa saya jadi Kristen. Kenapa saya diselamatkan. Harga penebusannya apa? Saudara. Oke, lanjut saja. Jadi keselamatan itu bukan usaha moral, bukan perbuatan baik, bukan ritual agama. Semua dikerjakan oleh satu kuasa yang datang dari atas, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke, berarti perbuatan baik tidak bisa menolong kita karena Yesus saja yang bisa membebaskan kita. Ritual-ritual agama yang kita buat, saudara, ada orang ritual agama sampai menyiksa diri. Tapi Tuhan bilang, apakah itu berguna? Sia-sia. Sekalipun kamu menyiksa dirimu, memotong-motong dirimu untuk menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Tapi semua sia-sia. Karena keselamatan hanya dikerjakan satu. Dan inisiatif itu dari atas, bukan dari kita. Kita gak pernah menawarkan diri untuk diselamatkan. Tidak. Allah yang mengejar kita, yang lari-lari kemari. Tuhan tangkap kita, Tuhan taruh kita diselamatkan. Cuma kemudian kita lari-lari lagi. Karena kita gak ngerti gimana upaya tangkapan Tuhan atas kita. Harga yang dia pakai untuk nangkap kita. Kita gak hargai, kita gak rasa. Nah ini kita mau belajar. Seperti apa sih Tuhan bebaskan kita? Lanjut. Yang kedua. Terus kamu tahu, kita baca lagi. Bahwa kamu telah ditebus dari apa? Cara hidup yang sia-sia. Manusia tebus dari kehidupan yang sia-sia. Sia-sia itu bahasa Yunani mataia. Apa itu artinya? Perhatikan. Sia-sia itu kosong. Sia-sia itu tidak berarti. Sia-sia itu tidak menghasilkan tujuan kekal. Sekarang saya kasih tahu, apapun saudara punya status hari ini, tapi kalau saudara sia-sia, semua tidak berarti. Saudara boleh punya segalanya, saudara boleh punya ketenaran, saudara boleh punya nama baik sekalipun. Saudara boleh punya kehormatan, saudara boleh punya status apapun. Tapi kalau saudara masih hidup dalam kesia-siaan, itu namanya apa? Kosong, enggak akan pernah berarti. Ini menggambarkan apa? Hidup orang Kristen tanpa Allah. Coba perhatikan. Mereka sibuk tetapi mereka kosong. Mereka terhormat tapi mereka tidak mengalami kekekalan. Mereka religius. Ini sudah masuk ke dalam. Berarti ini apa? Orang-orang yang ada di dalam. Mereka religius. Tapi mereka tidak mengalami keselamatan. Apa bisa om? Religius kami. Rohani banget saya om. Masa saya gak selamat? Matius 7 bilang apa? Bukan semua yang seru-seru Tuhan masuk surga. Itu apa yang berseru Tuhan? Orang-orang religius. Bahkan bukan sampai situ. Mereka pembuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Demi nama Tuhan. Tapi kenapa mereka gak ngalamin keselamatan? Karena mungkin itu hanya ritual-ritual yang mereka terima sebagai disiplin ilmu. Kalau jadi pendeta harus begini. Tapi mereka gak pernah ngalamin secara inti, secara pribadi. Nilai keselamatan yang Tuhan beri dalam kita. Itu sebabnya kita gak usah heran kalau ada orang-orang Kristen yang mundur. Bahkan ada hamba Tuhan yang bisa mundur. Kenapa? Karena mereka hanya tahu bagaimana melakukan ritual-ritual firman. Tapi mereka gak pernah menghargai keselamatan yang Tuhan kerjakan. Pengorbanan, nilai pengorbanannya itu dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi hidup sia-sia itu diartikan yang berikut. Jadi hidup sia-sia apa? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini pernah saya bilang. Waktu saya baca buku, saya terpukul saya saudara. Apa itu buku bilang begini. Coba saudara perhatikan kekristenanmu. Apakah kekristenanmu bawaan dari orang tuamu? Bawaan dari leluhurmu? Sehingga engkau jadi Kristen? Makanya keselamatan harus menemukan secara pribadi dalam Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa dia selamat bukan karena orang tuanya Kristen, bukan. Makanya ini bahaya sekali bagi anak-anak yang lahir di rahim seorang Kristen. Sehingga dia menjadi Kristen hanya karena turunan. Makanya seorang itu harus temukan Tuhan. Ada keselamatan, gak tahu, cari, lihat, rasakan itu saudara. Nah ini bahaya bagi anak pendeta, saudara. Kan kelihatan, di anak pendeta kalau doa aja buka-buka mata, saudara. Noah, kalau buka doa sedikit tuh. Nah ini contoh. Tapi kalau dia klik, saudara, kita gak perlu suruh, saudara.
berarti dia menemukan sendiri keselamatan. Haleluya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi mereka tuh jadi orang Israel warisan. Bukan merasa bahwa wah hebat banget Allah bekerja membelah Laut Kulsum. Allah membelah sungai Jordan sebagainya. Karena pada awalnya Allah membelah Laut Kulsum, Laut Merah, Laut Teberau. Kemudian terakhir masuk tanah Kanaan. Kemudian Allah membelah sungai Jordan. Yang luar biasa, yang sama dahsyatnya. Orang gak pernah, cuman hebat kalau Allah belah laut. Padahal yang paling hebat tuh Allah membelah sungai Jordan, saudara. Untuk masuk tanah perjanjian. Sebab selama ini Anda pernah banggakan gak Allah membelah sungai Jordan? Malah Anda gak tahu ceritanya, bukan? Memang ada om. Sebelum masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk, saudara. Allah berperkara yang paling utama ini. Karena apa? Membelah sungai Jordan adalah tindakan iman. Membelah Laut Kulsum adalah tindakan Tuhan. Jadi kalau saudara ngalami tindakan Tuhan, tapi ending hidup saudara gak jalan dengan iman. Sayonara untuk Kanaan. Tidak akan pernah ketemu juru selamat. Tidak akan pernah ketemu sorga. Kanaan sorgawi. Haleluya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus pahami jalan-jalan Tuhan. Karya-karya Tuhan. Proses-proses Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kata diwarisi dari nenek moyang. Coba lihat kalimat kata bahasa Indonesia ada 4, 3 tapi kata Yunani cuma 1. Apa tulisannya? Patroparadotos. Sia-sia yang kau warisi dari nenek moyang. Diwarisi dari nenek moyang. Apa itu arti patroparadotos? Artinya tradisi yang diwariskan turun temurun. Oh, kamu sia-sia kalau cuma hidup dengan nilai-nilai agamawi yang kau kerjakan karena pesan leluhur. Jangan tinggalin gereja, harus setia, harus taat. Tidak salah itu. Tapi kalau nilainya cuma sampai situ, saudara tidak akan temukan apa sebenarnya penebusan yang benar. Haleluya. Jadi jangan cuma ngajarin anak tetap setia ya ndu, tetap setia ya dek, tetap setia. Saudara-saudara harus gini. Coba kamu rasakan nilai keselamatan yang kamu rasakan. Nilai keselamatan Tuhan. Saudara. Oke? Jadi kalau tradisi agama, kan orang Israel tradisi apa? Yahudinya diturunkan. Tidak bisa. Alkitab sudah bilang kamu gak ditebus karena kamu melakukan tradisi-tradisi yang nenek moyangmu titiskan ke kamu ya. Jadi tidak dapat menebus dosa manusia. Yang ketiga perhatikan. Karena ekspresi kita baca ayat lagi. Dan nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi saya ulangin dari atas. Jadi penebusan itu tidak bernilai warisan karena kita mengikuti tradisi-tradisi leluhur, protokol-protokol agama, tidak. Kemudian penebusan itu bukan karena Anda ditebus oleh barang-barang perak atau emas. Saudara, itu perhatikan. Nah, ini saya tulis di sini, bukan dengan perak atau emas. Saya tulis ini tapi yang saya tanda kurung adalah kata fana yang sebelumnya. Perhatikan saya baca ulang. Dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Artinya, perak dan emas itu fana. Ngerti saudara? Perak dan emas itu apa? Fana, saya ulang. Perak dan emas itu fana. Perhatikan kata fana dalam bahasa Yunani. Petartos, fana. Apa artinya? Pertama, petartos itu artinya fana. Kedua, dapat rusak. Ketiga, tidak kekal. Jadi apapun selain darah Yesus, semua yang kita pakai untuk dijadikan alasan penebusan, Alkitab bilang itu apa? Petartos itu. Mudah rusak, tidak permanen. Apa? Tidak kekal. Saya kasih bukti. Tuhan bilang, jika kalau kamu sudah mengenal Tuhan lalu kamu berdosa, Tuhan Yesus enggak turun 2 kali untuk tebus dosa kita. Bukan? Benar enggak? Ada enggak ayatnya? Kalau kamu bikin dosa, lalu apakah Tuhan turun untuk ampunin kita lagi? Tidak. Berarti dosamu sekarang tidak terampuni. Iya. Oke, berpikir sedikit. Kalau Tuhan ampuni kita karena salibnya, tapi kita masih berdosa, sudah akui, tapi kita bikin dosa. Tuhan bilang, Tuhan gak mau turun untuk mengampuni kita lagi.
Nah, apakah dosa kita masih berjalan? Yang bilang masih berjalan angkat tangan nih. Atau belum mengerti pertanyaan saya? Ini mama-mama orang Manado, DP anak bikin salah. Awas, jangan kedua kali bikin. Hari ini mama ampuni. Pergi, dia anak, bikin lagi kesalahan. Apakah itu kesalahan berikut dia masih ampuni mamanya? Kalau cara pengampunan Tuhan turun dari sorga lalu mati di kayu salib, apakah Tuhan harus turun di sorga untuk mati di kayu salib? Ampunin kita? Tidak, bukan. Kenapa? Karena pengampunan permanen. Kan kekal. Waktu Anda terima Yesus mati di salib, Allah perhitungkan itu sebagai iman. Waktu engkau salah, Tuhan menuntut imanmu kembali gak kepada salib. Itu. Begitu Tuhan mempermudah kita untuk mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan. Sekali permanen, bukan dengan barang fana. Makanya Tuhan bilang bukan karena emas, bukan karena perak. Oke, kita kembali. Cara penebusan dengan cara-cara material. Orang zaman Israel menebus kesalahan mereka dengan cara apa? Korban. Korban apa? Binatang. Hari ini mereka berbuat salah, bawa korban enggak? Korban. Besok mereka salah lagi, bawa lagi enggak? Korban yang kemarin sia-sia enggak? Sia-sia. Kenapa harus dibawa lagi? Apakah Tuhan harus turun lagi sebagai anak domba Allah? Ini anak domba Allah yang berbeda, saudara. Haleluya. Jadi itu anak domba Allah yang penuh kasih setia, penuh kemurahan. Setiap kesalahan hanya oleh iman kita mengaku. Dengan mulut kita mengaku Yesus Juru Selamat, dosa kita diampuni. Wow, bukankah Allah itu besar? Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi bukan karena hal-hal dunia, benda-benda duniawi. Karena itu sifatnya sementara. Ini menunjukkan apa? Nilai jiwa manusia jauh lebih mahal daripada seluruh kekayaan dunia. Saya ulangin. Karena jiwa seseorang gak dapat ditebus oleh benda-benda dunia ini. Berarti mana lebih mahal, jiwa atau dunia ini? Jiwa. Buktinya apa? Matius 16 ayat 26. Mari kita baca. Saya tinggal cuma klik keluar gini. Perhatikan, apa gunanya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Jadi biar ada, kalau dia kehilangan nyawa, kalau dia peroleh isi dunia, berguna gak itu yang dia peroleh? Percuma. Kehilangan nyawa ini bukan mati, bukan mati. Perhatikan ya, apa gunanya seorang memperoleh dunia tapi dia kehilangan nyawa? Karena kalau udah mati habis perkara, ngapain dengan dunia, benar gak? Tapi ini konteks firman Allah begini, kamu tuh masih hidup, tapi kamu gak ngalamin nyawa ini. Sebentar nanti kita masuk. Anda hidup dengan punya dunia ini gak berarti kalau engkau sekarang hidup tanpa sudah kehilangan nyawa. Perhatikan sebentar. Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Berarti kan nyawanya masih ada. Apa yang diberikan sebagai ganti nyawanya? Dia masih hidup tapi kehilangan nyawa yang hakiki. Nyawa yang hakiki. Bukan nyawa yang kau punya secara ini. Secara apa nih? Dalam bahasa Yunani apa? Apa J? Bios. Secara tubuh ini. Bahwa orang kalau habis nyawa mati. Tapi ada sesuatu kehidupan yang lain. Yang Tuhan beri sama kita. Itu yang disebut kehidupan Allah. Tapi kehidupan Allah yang bagaimana? Perhatikan. Nah, kalau kita nggak ada kehidupan ilahi itu. Kita apa yang kita pakai ganti. Supaya kita dapat ganti kehidupan ilahi dengan apa? Dunia nggak bisa ada. Nggak ada objek sesuatu. Nggak ada material satupun dunia yang bisa kasih sama kita tuh ganti nyawa sesungguhnya. Nggak ada. Jadi tidak ada yang bisa ganti. Oke? Nggak, kita masuk. Kalau begitu apa yang bisa kita alamin untuk nyawa itu harus ada. Kalau di dunia ini semua nggak bisa ganti itu buat hidup kita. Ayat bagian keempat. Kita mulai saudara. Nah ini intinya diselamatkan atau ditebus dengan darah yang mahal. Ayat 19. Melainkan. Nah ini berarti berbeda. Jadi kalau yang dunia nggak bisa ganti satu kehidupan di kita. Saya nggak sedang bicara tentang sudah mati. Ya kalau mati itu perkara nggak percuma ngomong yang sudah mati saudara. Tapi selama kita hidup tapi kita kehilangan kehidupan ilahi. Saudara, kita berharap ada sesuatu yang kita dapat dari ketenaran, dari kehormatan, nama baik. Lalu kita pikir itulah kehidupan, hidup yang sesungguhnya bukan. Oke, ayat 19. Melainkan
Dengan apa? Darah yang mahal. Kalau ada darah yang mahal, ada darah yang murah nggak? Ada dong gitu. Kenapa? Karena pernah terjadi penebusan oleh darah. Tapi darah yang pertama adalah darah hewan. Sekarang darah Yesus. Dengan darah yang mahal. Jadi harga keselamatan kita adalah harga darah Yesus. Bukan harga emas, bukan harga perak, bukan harga dunia. Ini kita selamat karena apa? Harga darah Yesus. Bilang sama-sama saya, darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Nanti kita ketemu di kuasa darah Yesus yang harusnya khotbahin. Tapi saya suka ini. Dengan darah yang mahal manusia diselamatkan. Perhatikan. Kata mahal, darah yang mahal. Kata mahal dalam kalimat ini ditulis Timios. Bukan Timothy. Timios. Haleluya. Apa artinya? Sangat berharga. Bernilai tinggi. Dan mahal. Apakah ada yang lebih mahal dari darah Yesus? Enggak ada. Apakah masih ada yang bernilai tinggi dari darah Yesus? Enggak ada. Apakah ada yang sangat berharga dari darah Yesus? Tidak ada. Itu sebabnya kenapa ada orang tahu dia ditebus. Tapi dia hidup sembarangan. Dia enggak tahu harga penebusannya paling mahal buat diri dia. Enggak ada yang bilang amin, enggak apa-apa. Enggak, banyak orang hidup foya-foya. Banyak orang hidup pandang enteng dengan Tuhan. Banyak orang beribadah nilai agama. Yang penting kalau masih ada waktu minggu depan gak masalah sekarang. Kenapa? Kalau dia tahu dia dibayar dengan darah yang mahal. Gak ada yang bisa membayar darah itu. Engkau gantikan saudara. Gak ada. Haleluya. Darah ini darah yang mahal. Saya ulang lagi, udah kepencet saudara. Darah yang mahal. Darah yang berharga. Oke, mahal itu namanya tinggi. Mari kita lihat selanjutnya. Darah Yesus disebut sangat berharga. Kenapa? Perhatikan. Kenapa darah Yesus itu disebut sangat berharga? Ada 3 hal. Pertama. Karena darah Yesus, 1. Darah manusia sempurna. Ulang. Kenapa darah Yesus berharga? Karena darah Yesus adalah darah manusia sempurna. Jadi manusia sempurna punya darah maksudnya. Bukan darah manusia, darahnya sempurna. Bukan. Darah itu lahir dari apa? Manusia yang sempurna. Apakah ada yang sempurna selain Yesus? Tidak ada. Darah itulah yang dipakai untuk menebus yang tidak sempurna. Haleluya. Kenapa berharga? Karena itu darah Yesus adalah darah dari manusia yang sempurna. Kedua, darah ini darah tanpa dosa. Sepanjang hidup Tuhan dia tidak pernah berdosa. Dia tidak ada dosa. Jadi ini darah inilah yang patut untuk dapat menggantikan yang berdosa dengan yang tidak berdosa. Baru kemudian darah Yesus itu adalah darah anak Allah. Haleluya. Itu sebabnya inilah nilai kesempurnaan dari penebusan yang sebenarnya, yaitu darah Yesus. Orang Pantekosta dari dulu diajar dan belum dirubah doktrinnya sampai hari ini. Sekalipun ada perdebatan beberapa doktrin dilonggarkan, beberapa ini nggak bisa. Saudara, dulu orang Pantekosta itu jangankan nonton film, nonton TV juga berdosa saudara. Sekarang sudah nggak bisa, saya udah ulang ya. Jangankan minum obat, zaman dulu tahun 70-80 namanya obat nggak boleh, harus pakai iman, apalagi ke dokter. Zaman itu saudara, aduh coba oma-oma kita saudara. Sudah sekali Yesus tapi Yesus, mati kalau mati saudara. Nggak ke dokter, nggak minum obat dia. Bahkan yang namanya obat gigi, nggak mau dia pakai obat gigi. Bau kalau bau itu obat. Padahal cuma persoalan nama kan. Kalau ganti, itu bukan obat gigi oma, apa? Odol, odol boleh tapi obat gigi nggak boleh. Pokoknya ada kata obat nggak boleh saudara. Bergeser. Tapi saya tanya, apakah darah Yesus bergeser? Orang Pentakosta jangan makan darah sudah bergeser? Sudah bergeser kita? Sudah bergeser? Dari sejak doktrin kita buat berdasarkan Alkitab. Kita dilarang makan
makan darah. Makan darah. Tapi namanya daging, kalau dimasak masih ada darahnya. Nah ini yang kesalahan banyak orang. Jadi daging dia cuci baik-baik saudara. Itu darah apa Bapak Ibu Saudara? Darah yang tidak dia tumpahkan. Darah yang disembelih, ditumpahkan, tapi ditampung. Yang sengaja dia buat. Jadi apa? Jadi ongol-ongol. Saudara. Nah ini dia saudara. Mari kita lihat pembuktian. Imamat 17 untuk bukti kenapa kok darah Yesus ya. Keselamatan itu hubungannya dengan darah Yesus. Imamat 17 ayat 11 dan 14. Perhatikan. Imamat 17 ayat 11 dan ayat 14. Ayat 11 dulu di tengah ini. Bisakah baca begini? Oke. Sorry ya ini gaya saya begini. Kalau dia kan lebih canggih lagi dia saudara ya. Jadi kalau dia lihat lagi dia senyum-senyum. Nah gitu dia saudara. Dia senyum-senyum. Kok begitu ya PowerPoint-nya. Oh kalau dia kan canggih pakai gambar-gambar. Gambar bebek, gambar salib, gambar malaikat. Kita mana-mana bisa saudara-saudara. Ini ambil dari Alkitab sendiri saudara ya. Aduh padahal saya dapat hadiah untuk tab yang pakai pen saudara. Tapi kalau saya sudah coba-coba ya dia sampai di bawah. Kalau ini aja nih jadi pas nggak ke bawah sampai di bawah. Padahal pakai garis-garis lebih enak. Tapi JJ tambah ketawain saya nanti kalau saya jujur. Oke perhatikan ini ayat 11. Kita mau belajar tentang kenapa darah itu mahal. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Saya ulangin nyawa makhluk ada di mana? Darah. Jadi orang kalau kehilangan darah, kehilangan nyawa. Makanya salah satu proses orang bunuh diri adalah apa? Mengeluarkan darah. Mati? Matot. Biarin terus mati. Dalam keadaan tertentu mati. Salah satu proses kan bunuh diri saudara. Oke. Nanti saya mau bicara tentang ilmu kedokteran. Malu sama saya dokter Magda ini saudara ya. Darah itu darah salah satu fungsi darah adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu fungsi darah. Makanya kalau otak nggak ada oksigen bisa matos. Benar nggak dokter? Nah, gara-gara saya banyak ngomong kepindah nih saudara. Oke, bacain aja. Karena darah itu adalah nyawa segala makhluk ke bawah ke. Oke, jadi Imamat 11. Ayat 11-nya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Di atas mezbah. Untuk mengadakan perdamaian. Zaman dulu aja darah itu jadi bentuk pendamaian. Bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi itu darah memberikan pendamaian dalam perantaraan nyawa. Karena di darah itu ada nyawa. Jadi kalau Yesus mati tumpahkan darah, dia itu mati menumpahkan atau membayarnya dengan apa? Nyawanya. Saudara. Oke, ayat 14 karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itu adalah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Bu Desi punya hutang sama saya belum dibayar kemana? Lapo. Karena di sana ada serempet ke hal ini ya. Nah itu saudara. Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik. Supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Sudah jadi aturan dari orang Israel saudara. Baca Imamat 7 ayat 21. Imamat 7 dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Oh ini sudah ke masalah bersentuhan dengan
makhluk yang mati disebut najis. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan, itu salah satu alasan darah. Jadi pertanyaannya, kenapa darah Yesus diungkit sama Petrus? Kenapa ya? Karena Petrus melihat waktu Tuhan mencurahkan darahnya, di dalam darah itulah nyawa Tuhan. Dia mati korbankan nyawa. Nyawa adalah harga bayaran atas penebusan buat kita. Saudara, kalau saudara tahu harga bayarannya mahal buat kita akan tidak hidup berfoya-foya. Yang seterusnya. Darah yang sama, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Selesai. Anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kata tak bercacat itu dalam bahasa Yunani adalah amomau. Tak bernoda itu adalah aspilo. Nah korban yang dipersembahkan kepada Allah harus apa? Sempurna, tak bercacat dan murni. Begitulah orang membawa korban persembahan. Di mana? Di persembahan untuk penebusan dosa. Dia harus melewati seleksi imam. Imam perhatikan dari ujung tanduk domba itu sampai ujung kuku. Bulu-bulunya. Kalau dia tidak bercacat, dia layak jadi binatang penebus dosa. Saudara, kenapa darah Yesus? Karena Yesus tidak bercacat celah. Cuma dia yang bisa tebus hidup saya dan hidup saudara. Saudara boleh punya segala-galanya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan penebusan hidup kita. Tapi yang berhubungan dengan kita adalah darah Kristus. Saudara rasa saudara ditebus hari ini. Berjalanlah dalam kasih karunia yang Tuhan berikan sama hidup kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir semua korkan. Lihatlah anak darah domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Ini yang usah saya baca. Ini kata Yohanes Pembaptis waktu dia ketemu sama Yesus di pinggir jalan. Dia bilang sama murid, lihat itu Yesus. Dia anak domba Allah. Itu Yohanes Pembaptis sudah ngerti yang datang, yang ditunjuk itu. Anak domba Allah. Pakai anak domba dari Allah. Karena Yohanes sudah tahu dia akan jadi korban sembelihan. Anak domba saudara. Karena dia pasti jadi korban sembelihan. Itulah Yesus kita. Jadi kita diselamatkan oleh kenapa? Oleh karena pengorbanan anak domba Allah yang tertumpah darahnya. Jadi kesimpulan khotbah kita ada 3. Perhatikan. Kita adalah orang yang telah ditebus. Kita bukan lagi budak dosa. Bilang amin. Haleluya. Penebusannya seperti apa? Sujud dengan darahnya yang mahal. Hargai tebusannya. Hargai harganya. Banyak orang tahu ditebus tapi dia gak hargai harganya. Dia gak hormati nilainya. Saudara. Itu sebabnya dia hidup sembarangan. Ayat yang kedua. Kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Hidup kita sekarang sudah punya tujuan. Dulu hidup kita sia-sia. Sekarang kita sudah punya arah. Kanaan surgawi. Haleluya. Sebelum Tuhan lepas di padang gurun. Orang Israel harus lolos seleksi selamat dari darah. Tahu ceritanya? Sebelum orang Israel dilepas ke padang gurun, pergi ke tanah Kanaan, mereka harus lolos seleksi darah. Selamat oleh karena darah. Tulah ke-10. Semua yang sulung dari yang bernyawa. Ingat ya, bukan semua anak sulung orang, tapi semua yang bernyawa yang sulung mati. Kalau kambing punya anak sulung, kambing mati. Binatang sulung mati. Ada yang kita anak sulung atau enggak ya? Tiba-tiba mati ada anak sulung. Kok ayam saya mati, ayam itu? Itu ayam sulung. Tapi ada satu begini. Dan begini, semua yang bernyawa, yang sulung mati. Enggak terkecuali mau Israel, mau Mesir, mati. Coba lihat. Jadi Anda tahu, seleksi terakhir. Kita itu ditentukan oleh darah Kristus. Ini. Hidup kita akan dibawa ke seleksi terakhir. Kita kadang-kala waktu lolos ujian apa? Apa ujian? Ojo, apa 10 tulah apa? Apa yang guru sekolah minggu? Pertama adalah roti jadi batu. Ya apa pertama? Air jadi anggur apa? Aduh, air jadi anggur apa? Oh, air jadi darah. Lalu ada apa? Udah biar berantakan apa? Kedua apa? Yang berikut apa? Kodok, bukan katak apa? Ketiga apa? Lalat pikat. Apa? Penyakit sampar. Apa? Hujan es. Apa lagi? Gelap gulita. Itu 9. Nggak berlaku bagi orang Israel. Di tanah orang Mesir mereka gelap gulita. Di tanah orang Mesir ada sampar. Mesir apa? Ada
katak-katak sampai ke istana Firaun. Masuk sampai ke tempat tidur. Masuk sampai ke belanga-belanga nasi, saudara. Lalat pikat. Terbang kemana-mana. Itu matahari tertutup karena padatnya itu lalat pikat. Belalang, nggak ada. Jadi gelap gulita Mesir. Karena tapi heran di tanah Goshen, di orang Kristen, orang Israel itu terang, saudara. Nggak ada orang boleh minum air. Tapi di tanah Mesir nggak bisa. Kenapa? Air udah jadi darah. Kalau Anda jadi orang Israel, tepuk tangan, saudara. Haleluya, kalian rasain. Tapi kita kadang nggak lolos di nilai ke-10. Ujian apa? Ujian darah Tuhan. Ke-10 apa? Tuhan bilang tidak berlaku bagi orang Israel, orang Mesir saja. Tapi berlaku bagi semua yang bernyawa. Orang Israel punya nyawa, orang Israel mati. Tapi Tuhan bukan jahat. Tuhan bukan kejam. Tuhan kasih apa? Solusi. Dia bilang apa? Kalau pada waktu malaikat maut datang masuk ke setiap pintu rumah. Maka rumah yang tidak akan dimasuki adalah rumah yang diambang pintunya, ditoreh darah domba. Malam malaikat maut datang, dia cuma lihat darah atau tidak ada darah. Dia cuma lihat darah, dia nggak lihat siapa di sini. Oh, jenderal ya yang punya rumah. Oh, sorry Pak Jenderal, saya lewat. Siapa di sini? Oh, kamu pantas. Tidak, yang hari itu hanya darah atau nggak ada darah. Itu ujian. Dan orang yang punya darah termasuk orang Mesir. Karena Anda nonton film Musa. Ada orang-orang Mesir yang bisa ikut menyeberang. Haleluya, saudara. Salah satu yang saya tahu ceritanya adalah orang yang mengangkat ibu Musa. Yang mengangkat dia, saudara. Masuk. Siapa yang ada darah selamat. Saudara, coba perhatikan hidup kita. Perjalanan kita bukan hanya sekedar Allah kasih begini. Mereka di sebelah sana ada ancaman, di sebelah sana ada kerusakan, di sebelah sana ada malapetaka. Engkau hebat, engkau bebas. Bukan itu. Tapi waktu kita juga terlibat dengan masalah ini. Tuhan hanya mau lihat, hidupkah darah Tuhan di hidup saudara? Karena waktu kita mengakui Tuhan, hidupku ini hanya karena anugerah. Karena darahmu. Bukan karena sesuatu yang di dunia ini. Tapi karena darah Yesus. Itulah orang Kristen akan hidup semakin hari semakin berserah sama Tuhan. Boleh bilang amin? Yang ketiga adalah kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Harga itu adalah harga darah Yesus. Saya baca aja aplikasi praktis. Hidup kita harus kudus. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita harus menghargai keselamatan. Karena apa? Karena kita tahu hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan darah kambing, bukan emas, bukan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Masih ada? Terakhir, 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang sudah lunas, mari kita bangkit berdiri. Yang belum lunas duduk aja ya. Yang lunas, kita bangkit berdiri. Oke. Ada yang mengaku lunas semua ini? Dan mengaku lunas semua ini? Haleluya, kita sudah lunas dibayar. Kalau ada masalah apapun, coba ingat darah Yesus. Darah Yesus. Kitab Wahyu bilang begini. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Siapa yang hancurin iblis? Siapa yang hancurin iblis? Darah anak domba. Bukan kita, bukan power dalam kita, bukan kehormatan yang kita punya, bukan gelar pendeta, bukan. Saya kan udah bilang, saya sama saudara bedanya cuma mimbar. Tapi saya dan saudara sama dalam berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara salah, saya bisa salah. Tapi kita bukan salahnya manusia dunia. Yang kalau salah dia tinggal dalam kesalahan. Kita bangkit, bangun. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kau buka hati. Ada darah Yesus hari ini. Dia bilang, coba kamu peringati kematiannya buat hidup kita. Dia mau apa? Setiap bulan kita ingat penebusan yang dia beri sama kita. Bukan penebusan yang asal-asalan. Bukan penebusan yang biasa saja. Tapi harga yang gak dapat diganti oleh siapapun. Sekalipun satu dunia kita jual. Satu orang punya satu dunia. Bukan cuma punya satu Jakarta. Satu dunia. Tapi dia gak bisa ganti yang dia punya. Untuk ganti nyawanya.
ganti keselamatan. Tapi Yesus dari sorga bawa nyawanya, korbankan di salib. Nyawa kita yang gak berharga, pakai nyawa Tuhan. Hanya nyawa Yesus yang bisa membawa kita sampai pada kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang para pelayan datang ke depan. Kita punya satu pujian. Lagu awal yang pertama kita buka ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan. mujizat-Mu. Allah Bapa kami di surga, Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Berkatilah perjamuan Tuhan ini. Kuasailah, lingkupilah, taburilah kuasa-Mu atas roti dan cawan anggur yang akan kami nikmati. Supaya kami menikmati intinya, khasiatnya Tuhan. Bahwa ini Tuhan adalah darah dan tubuh yang diserahkan bagi kami. Sebuah harga yang begitu mahal. Supaya kami alami keselamatan. Layakan kami para pelayan melayani jamuan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku menang.
lagu ini dilantunkan terus melodinya. Saya beri kesempatan kita berdoa kepada Tuhan di Jumat Agung ini, di mana Yesus sudah mati membayar nilai harga yang begitu mahal, yang gak bisa dunia buat untuk hidup kita. Engkau telah tertebus dan dibayar lunas, saudara-saudara. Tidak ada yang terkecuali ketika hidupmu sedang dalam persoalan masalah, lalu Tuhan biarkan hidup. Mungkin ada di antara saudara yang ingin berkeluh kesah tentang hidupmu kepada Tuhan. Inilah waktunya, saudara. Saatnya kau berdoa buat dirimu sendiri, buat keluargamu hari ini. Fokus sebelum kau makan roti dan anggur ini. Fokus apa yang kau mau minta kepada penebusmu. Apa yang kau mau minta. Apa yang kau mau meminta kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyanyiakan harga yang dia sudah bayarkan buat kita. Itu sebabnya kemanapun kita pergi dia kejar. Dia mau kita kembali. Dia mau kita ada lagi di hadirat Tuhan. Ada lagi di bendang Tuhan. Ada lagi dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Ada yang bergumul dengan sakit, penyakit, masalah ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan atau apapun. Masalah anak, masalah siapa saja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dengarlah keluhan jemaat-Mu Tuhan hari ini. Dengarlah permohonan mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang lolos hadapi perjuangan padang gurun. Karena dalam hidup mereka ada darah anak domba Allah. Mereka adalah pejuang-pejuang padang gurun yang hari ini kadang kalah terpapar panasnya terik matahari. Kadang kala mengeluh dalam perjalanan. Kadang kala lemah, kadang kala diserang musuh. Kami memerlukan Tuhan. Kami mau ingat penebusan yang kau kerjakan bagi kami di kayu salib. Dan darah itu ada di hati kami, di hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satu musuh pun yang boleh ambil kuasa maut yang mau rampas hidup kami. Terima kasih. Bapa di sorga ada cawan anggur dan roti di tangan kami. Kami tahu kuasa ini akan kami terima. Menjadi kekuatan bagi kami hadir hari ini. Menjadi kekuatan bagi kami yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menjadi kekuatan bagi kami yang lemah, yang berjuang dalam setiap kelemahan hidup kami. Kami percaya perjamuan Tuhan ini diperintahkan supaya kami dapat kekuatan baru di hari-hari hidupan kami. Jemaat pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan sebelum makan. Dengar firman ini. Yang telah kuteruskan padamu kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kuasa bilur-bilur Tuhan berlaku bagi kami. Kuasa tubuh-Mu Tuhan. Engkau rela menanggung derita lewat tubuh-Mu Tuhan. Dipaku, dicambuk, dipukul. Supaya Engkau juga menanggung penderitaan kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu mengampuni kami Tuhan. Siapkan cawan anggur-Mu. Angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita minum cawan ini, kita dengar firman Allah ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Beri pujian, beri kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalai ditolong saya juga. Oh tangannya Nyanyi dengan hati, nyanyi dengan iman. Engkau sudah alami pertolongan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga. Haleluya. Ya tangannya terbuka,
dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Katakan darahnya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Oh, darahnya tebus saya. Tuhan Yesus, beri pujian yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang terima kasih sama Tuhan Terima yang kasih. telah mengangkat hidup kita dari lumpur dosa, kasih, yang mengangkat hidup Yesus kita dari Tuhan. kesia-siaan. Sampai hari ini kalau kau masih tak berjuang dalam penderitaan, dalam kesusahan, kesulitan, satu engkau ingat, engkau berharga karena ditebus dengan harga yang hebat dan luar biasa. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di hati kami. Kami banyak salah kurang di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan. Tapi jangan sampai kami lupa nilai penebusan yang Tuhan beri buat kami. Ini yang kadang membuat kami terseok-seok menjalani hidup karena kami lupa nilai penebusan. Kami mudah menyerah karena kami lupa harga keselamatan yang Kau beri bagi kami buat begitu mahal Tuhan. Tapi hari ini Kau kembali ingatkan kami supaya kami kembali bergairah di hadapan Tuhan. Bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Yang dunia gak bisa beri bagi kami. Tapi Tuhan beri dari sorga, Engkau turun. Membawa nyawa-Mu, menumpahkan darah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Ajar kami patut bersyukur. Dalam hal apapun yang kami sedang jalani, selama itu tidak mengganggu iman kami meyakini tentang keselamatan yang Tuhan beri. Ajar kami terus memuliakan Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Karena memang tidak ada yang patut kami beri mengimbangi kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kami. Selain kami hanya pasrahkan hidupan kami berserah dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir di Jumat Agung ini Tuhan. Limpahi mereka dengan anugerah-Mu. Kami tahu tidak ada yang bisa mencopot tanda darah Kristus di hidup mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi berada, tangan Tuhan yang murah itu akan tangkap mereka Tuhan. Engkau kembalikan mereka pada panggilan-Mu, pada penebusan yang Kau beri. Sehingga kami tidak ada yang tersesat Tuhan. Karena Engkau akan mencari kami, orang-orang yang telah Tuhan bayar dengan harga yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan dalam kami. Berkati jemaat Tuhan yang sempat hadir. Lawat mereka dengan cinta-Mu. Kami Tuhan boleh memaklumi setiap pergumulan hidup mereka yang begitu berat. Yang membuat mereka tidak bisa melangkah Tuhan. Kami di sini cuma bisa berdoa, berharap ada kebaikan Tuhan bagi mereka. Ada kekuatan yang mereka temukan Tuhan. Mereka pakai membawa langkah mereka kembali ke rumah Tuhan. Semua orang yang pernah duduk di gereja ini Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau gerakan hati mereka datang beribadah kepadamu. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah beri kekuatan. Tuhan tolong senantiasa Tuhan. Karena kami rindu seluruh jemaat bergandengan tangan maju di dalam Tuhan, dalam kemurahan kebaikan Tuhan.
Kami berdoa buat Ibu Gembala, Tuhan terus tolong dia, lawat dia dengan cinta-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik dalam hidupnya. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam hidupnya. Kami tahu Engkau sudah menangkan dia. Dia sudah dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buat proses selanjutnya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih. Semua yang melayani hari ini berkati, worship leader, singer, pemain musik, tamborin, Tuhan, kolektan, aser, Tuhan. Pelayanan multimedia, Tuhan, soundman, Allah memberkati dengan kasih sayang Allah. Kami punya hati melayani, bukan besar kecil pelayanan, tapi kami menerimanya dengan hati untuk melakukannya dengan iman dan sungguh-sungguh hadapan. Tuhan sudah berkati kami semua. Terima kasih langkah pulang jemaat Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kemurahan kebaikan Tuhan terus menyertai kami. Ibadah ini boleh selesai, firman boleh berhenti. Tapi kuasa-Mu terus merasuk kami, membawa kami kemanapun kami pergi berada. Engkau ada di setiap perjuangan, pergerakan hidupan kami Tuhan. Untuk melahirkan kemenangan, untuk mengadakan kemenangan dalam kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami akhiri ibadah ini. Langkah pulang umat Tuhan jauh dekat yang kami berkenan Tuhan sama tolong. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami akhiri Tuhan dengan hati kami terangkat dan tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Dengan iman umat-umat terkasih pulang dan bawalah berkat. Anugerah damai sejahtera kasih sayang sukacita penghiburan kekuatan. Serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang ada hari ini, besok dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita syukur kami sudah berdoa.